Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Syarif Nugraha, NIM 220914570002 dari Prodi Kepelatihan Olahraga akan mewawancarai personal trainer dari Servit di Geraha Natura Clubhouse. Oke, baik. Pertanyaan pertama, apa saja tugas utama Anda sebagai personal trainer di Servit ini? Sebagai personal trainer itu ya seperti memberikan program, memantau perkembangan klien, sama menunjang apa yang diinginkan klien. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana pembagian tanggung jawab Anda antara melatih klien dan juga mengelola fasilitas gym ini? Biasanya dibagi seperti setelah melatih klien itu dibagi bisa membersihkan gym dan membagikan alat-alat yang setelah dipakai. Oke. Terus selanjutnya, wewenang apa saja yang Anda miliki dalam pengambilan keputusan operasional? Jadi seperti kayak apa? Wewenang Anda di area gym ini untuk mengambil keputusan untuk misal kayak berubah alat gym ditaruh di mana gitu. Wewenang Anda bagaimana? Mengatur jadwal, mengatur jadwal member-member seperti itu. Bagaimana Pak Anda mengaturnya? Gimana ya? Saya juga bingung gitu. Oke, next. Oke, bagaimana Anda mengukur keberhasilan dalam pekerjaan ini? Keberhasilan pada saat melatih klien ya? Saat melatih klien. Ya, bisa dari kita cek perkembangan pada saat angkatan beban, Oke, ban RM. atau bisa pakai alat buat ukur itu InBody. Oh iya, Saya pakai itu juga dan banyak faktor lainnya. Oke. Terus apa tantangan terbesar Anda dalam pekerjaan ini dan apa cara solusi untuk mengatasinya? Tantangannya itu ketika ada klien yang punya problem dan itu biasanya berlatar belakang dengan program yang kita buat, dan untuk solusinya ya kita harus mencari banyak regresi dari gerakan tersebut atau program itu bisa dirubah menjadi yang lebih safety. Oke. Itu termasuk. Terus latar belakang pendidikan atau pelatihan apa yang telah Anda tempuh? Kalau untuk itu saya lulusan dari UNESA atau Universitas Negeri Surabaya ada 2 tahun kemarin, dan sekarang udah punya sertifikat juga. Terus keterampilan apa yang paling penting dalam profesi ini? Keterampilan yaitu seperti ya kita perlu disiplin dan juga bisa mencari atau membuat program sesuai yang dibutuhkan si klien. Terus seberapa penting sikap profesional dalam pekerjaan ini? Sangat penting sekali. Soalnya ini kan profesi, jadi kita perlu sikap yang sangat profesional di kalangan apapun itu, apalagi di pekerjaan seperti ini. Itu perlu profesionalitas yang sangat tinggi. Terus apakah Anda tergabung dalam organisasi profesi kebugaran di luar ini seperti melatih Muay Thai? Ada, saya juga ngelatih Muay Thai seperti private atau ikut komunitas, organisasi juga ada. Oke. Terus apa peran organisasi tersebut dalam mendukung pekerjaan Anda saat ini? Ya dari pengalaman, soalnya saya awalnya kan dari melatih Muay Thai ya, atau di komunitas tim gitu ya, jadi mulai dari pengalaman saya dapat dari sini. Terus apa manfaatnya bagi pengembangan karir Anda? Sangat. Organisasi itu apa manfaatnya? Boleh.
tantangan itu pasti datang. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi begitu. Oke. Terus selanjutnya apa saja nilai-nilai etika yang harus dijunjung dalam profesi ini? Seperti menjaga privasi. Ya, yang terpenting itu juga menjaga privasi member. Terus kalau ngobrol ya sewajarnya aja. Makanya kita nggak tahu karakter member itu sebenarnya gimana, dan ada masalah apa di luar kita nggak tahu, dan kita nggak perlu tahu juga itu. Yang kita perlu tahu adalah pada saat di sini, dan mentok kita beri tahu itu di nutrisi aja. Jangan sampai ke rumah tangga ataupun lain itu nggak boleh, nggak bisa juga itu. Kasihan kalau masih jomblo kan. Ya, terus bagaimana Anda menjaga privasi dan kenyamanan klien? Ya, mulai dari kita memberikan service quality yang bagus. Oke, service Ya, bisa kita memberikan pertanyaan atau kita ya. Oke. itulah. Terus bagaimana Anda menangani konflik atau perbedaan dengan klien? Beda seperti apa juga? Kayak dari klien ini kan berbagai klien kan beda-beda sifat-sifatnya. Bagaimana Anda Untuk perbedaan seperti itu mengatasi ya, itu? ya, untuk perbedaan seperti itu yang paling utama ya si pelatih harus bisa istilahnya apa? Anjir lali aku emang gue tak mau. Oke, selanjutnya perilaku apa saja yang tidak pantas dilakukan oleh trainer? Perilaku yang tidak pantas dilakukan oleh trainer itu ya tadi kita masuk dalam dunianya yang tidak seharusnya kita tahu, dan kita ingin tahu, dan juga kita perlu menjaga privasi mereka. Soalnya tiap orang-orang itu mempunyai privasi sendiri, mempunyai masalah sendiri. Kita nggak perlu terjun masuk ke situ. Jadi kita cukup ada di pada saat latihan itu aja. Oke, baik. Segitu saja pertanyaannya. Ini Coach Erik yang bekerja di Servit Clubhouse Granadora. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.